Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom, selamat berjumpa kembali saudara-saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan kali ini kita kembali bertemu melalui channel YouTube AB Ministry ini. Kita bertemu dengan firman Tuhan yang menjadi khotbah di ibadah rumah tangga, persodipen, partamyangan, dan sebutan lainnya di gereja kita masing-masing. Firman Tuhan yang menjadi khotbah kepada kita sekaligus di epistel Minggu tanggal 3 September 2023 tertulis dalam 2 Tawarik 9 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Dan tema di minggu kita ini melayani dengan kasih. Demikian pembacaan firman Tuhan. Ketika Ratu Negeri Sheba mendengar kabar tentang Salomo, maka dengan pasukan pengiring yang sangat besar dan dengan unta-unta yang membawa rempah-rempah, banyak emas dan batu permata yang mahal-mahal, datanglah ia ke Yerusalem hendak menguji Salomo dengan teka-teki. Setelah ia sampai kepada Salomo, dipercakapkannyalah segala yang ada dalam hatinya dengan dia. Dan Salomo menjawab segala pertanyaan ratu itu. Bagi Salomo tidak ada yang tersembunyi yang tidak dapat dijawabnya untuk ratu itu. Ketika Ratu Negeri Sheba melihat hikmat Salomo dan rumah yang telah didirikannya, makanan di mejanya, cara duduk pegawai-pegawainya, cara pelayan-pelayannya melayani dan berpakaian, juru-juru minumnya dan pakaian mereka, dan korban-korban bakaran yang biasa dipersembahkan di rumah Tuhan. Maka tercenganglah ratu itu, dan ia berkata kepada raja, "Benar kabar yang kudengar di negeriku tentang engkau dan tentang hikmatmu. Tetapi aku tidak percaya perkataan-perkataan mereka sampai aku datang dan melihatnya dengan mataku sendiri. Sungguh, setengah dari hikmatmu yang besar itu belum diberitakan kepadaku. Engkau melebihi kabar yang kudengar. Berbahagialah orang-orangmu dan berbahagialah para pegawaimu ini yang selalu melayani engkau dan menyaksikan hikmatmu. Terpujilah Tuhan Allahmu yang telah berkenan kepadamu sedemikian, hingga ia mendudukkan engkau di atas tahtanya sebagai raja untuk Tuhan Allahmu. Karena Allahmu mengasihi orang Israel, maka ia menetapkan mereka untuk selama-lamanya dan menjadikan engkau raja atas mereka untuk melakukan keadilan dan kebenaran." Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam kehidupan kita ini mempunyai nama baik itu sangat perlu. Itulah sebabnya setiap orang berusaha membangun nama baiknya sebaik mungkin. Karena apabila seseorang sudah punya nama yang baik, maka hal tersebut akan membuat seseorang dapat dipercaya. Dia dapat menyampaikan apapun untuk didengar, karena dia sudah mempunyai nama baik. Akan tetapi, apabila seseorang nama baiknya tercemar, maka ia tidak akan didengarkan lagi. Butuh waktu yang panjang kepada dia untuk mengembalikan nama baiknya agar boleh dipulihkan dalam kehidupannya. Saudara-saudara, Raja Salomo mempunyai nama yang baik. Dia mempunyai hikmat dari Tuhan dan membuat dia menjadi orang yang bijaksana di dalam segala kehidupannya. Hikmat dari Tuhan dapat membuat dia untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang pelik sekalipun dalam kepemimpinannya,
untuk memimpin orang Israel sebagai raja atas Israel yang terkenal keras itu, saudara-saudara. Ketika dimulai menjadi raja Israel, dia tidak meminta kekayaan atau umur panjang, tetapi dia meminta hikmat agar dia bisa memerintah kerajaannya dengan lebih baik. Dan terlebih lagi ia memenuhi keinginan seumur hidupnya, keinginan ayahnya Raja Daud untuk membangun bait Allah dan memimpin bangsa Israel untuk selalu menyembah kepada Tuhan. Saudara-saudara, karena itu memberinya berkat yang sangat besar. Oleh karena itu, di bawah kepemimpinannya, Israel menjadi sangat kuat dan makmur, sangat disegani. Jadi banyak raja dari bangsa-bangsa non-Yahudi datang untuk memberikan banyak harta, bahkan belajar tentang kata-kata bijak. Dan dengan demikian, Raja Salomo dikagumi sebagai raja yang paling bijaksana, seperti yang Tuhan sampaikan kepadanya. Dan jika engkau berjalan di hadapanku, seperti Daud ayahmu berjalan, dengan ketulusan hati dan kejujuran, melakukan semua yang telah aku perintahkan kepadamu, dan menuruti ketetapan dan peraturanku, kemudian aku akan meneguhkan tahta kerajaanmu di atas Israel untuk selama-lamanya. Itu janji Tuhan Allah kepada Raja Daud seperti yang tertulis dalam 1 Raja-Raja 9 ayat 4 sampai ayatnya yang kelima. Saudara-saudara, ternyata kabar tentang Raja Salomo ini sampai kepada Ratu Negeri Sheba. Ratu Negeri Sheba ini kisahnya terdapat dalam Alkitab di 1 Raja-Raja 10 ayat 1 dan 13 dan 2 Tawarik 9 ayat 1 sampai 12. Ratu Sheba adalah penguasa Sheba, yakni sebuah kerajaan kuno di mana arkeologi modern memperkirakan bahwa wilayahnya sekarang berada di Eritrea atau Ethiopia saat ini. Dia datang membawa hadiah bagi Raja Salomo karena kemasyhuran yang dimilikinya. Kejayaan Raja Salomo telah sampai kepada bangsa-bangsa dan melebihi penguasa lainnya di muka bumi. Dan Ratu Sheba tertarik akan hal itu, saudara-saudara. Setiap berita tentang Raja Salomo tentu didengarnya beritanya dari mulut ke mulut, karena informasi belum seperti informasi yang ada kepada kita saat ini. Kalau ada kejadian di sini mungkin hitungan menit bisa sampai ke ujung bumi. Tapi kalau di zaman Salomo, informasi boleh menyebar hanya dari mulut ke mulut, saudara-saudara. Akan tetapi berita tentang Raja Salomo ini sampai ke Ratu Sheba, dan kerajaan Ratu Sheba ini, yaitu kerajaan dari Arab Selatan, jaraknya ke Yerusalem diperkirakan sejauh 1200 mil atau 60 hari waktu perjalanan lamanya, saudara-saudara. Akan tetapi itu tidak menghalangi kepada Ratu Sheba untuk belajar tentang hikmat, untuk melihat secara langsung bagaimana berita yang ia dengar tentang Raja Salomo yang memiliki hikmat yang luar biasa yang berasal dari Tuhan Allah. Saudara-saudara, dari khotbah ini apa yang kita pelajari? Pengajaran penting apa yang boleh kita petik dari khotbah kita hari ini? Pertama, saudara-saudara, melalui kehidupan orang percaya hendaknya dapat terlihat hikmat yang dari Tuhan.
Kalau kita melihat khotbah kita ini tadi, berita tentang Raja Salomo yang begitu bijaksana tentang Allah yang disembahnya, itu sangat menarik perhatian Ratu Sheba. Sebab itulah perjalanan panjangnya tidak menghalangi penghalang untuk membuktikan tentang kebijakan Raja Salomo itu. Ratu Sheba ingin membuktikan, melihat, dan mengalami sendiri betapa hebatnya hikmat Allah itu. Hasrat yang besar itu membuat Ratu Sheba ingin belajar tentang betapa berharganya hikmat dari Allah. Nilainya begitu besar sekali, saudara-saudara. Kita melihat tadi dia membawa materi, emas, permata. Seorang ratu yang tidak mengenal Allah boleh takjub oleh hikmat Allah. Sampai-sampai dia memiliki kerinduan begitu besar untuk membuktikannya, untuk langsung belajar. Bahkan ketika dia bertemu dengan Raja Salomo tadi, kita lihat melalui percakapan, dia begitu takjub, bahkan melebihi ekspektasinya, melebihi harapan awalnya. Ternyata belum semuanya yang didengarkan tentang Raja Salomo itu. Ternyata ketika dia berjumpa, luar biasa sekali hikmat yang dimiliki oleh Raja Salomo. Saudara-saudara, tentu melalui ini membawa perenungan kepada kita semua. Bagaimana melalui kehidupan kita boleh terlihat hikmat yang berasal dari Tuhan. Segala sesuatu yang kita lakukan boleh membawa orang-orang kepada Allah. Boleh membawa orang untuk memuliakan Allah. Ketika kita punya hikmat, ketika kita punya karunia, kita boleh menunjukkan itu di dalam kehidupan kita. Sehingga melalui kesaksian hidup kita, orang boleh semakin mengenal Allah. Orang boleh semakin percaya akan Allah. Karena sesuatu yang baik, perlakuan yang baik di dalam kehidupan kita masing-masing. Yang kedua, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, hendaknya boleh menjadi kesaksian sehingga orang lain dapat belajar, bahkan mempercayai Tuhan Yesus yang kita sembah. Tugas kita sebagai orang percaya adalah bersaksi, agar setiap orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita adalah saksi Kristus. Seperti firman Tuhan yang tertulis dalam Kisah Rasul 1 ayat 8. Bagaimana kita bersaksi tentang Kristus? Dengan menunjukkan kasih Kristus di dalam kehidupan kita. Dengan menunjukkan bahwa kita adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Boleh mempunyai kasih yang luar biasa. Mempunyai perkataan yang penuh kasih. Dan perbuatan yang penuh kasih. Melayani dengan penuh kasih. Di tengah-tengah kehidupan kita ini, saudara-saudara. Untuk itu, melalui firman Tuhan pada saat ini, biarlah kita boleh belajar, kita boleh bersaksi dalam kehidupan kita dengan belajar dari kisah hidup Raja Salomo. Dia senantiasa boleh melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupannya, bertindak dan berkarya berdasarkan kebijakan dan hikmat dari Tuhan. Hikmat yang ia terima dari Tuhan membuat ia mempunyai nama baik. Dan nama baik itu boleh menggerakkan hati setiap orang untuk belajar tentang hikmat, untuk belajar tentang kasih Tuhan, untuk belajar tentang Yesus Kristus di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Ketika kita menerapkan kasih Kristus itu dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, biarlah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan ini boleh mempunyai nama baik, boleh mempunyai kesaksian hidup yang baik, dan boleh membawa setiap jiwa-jiwa untuk percaya kepada Tuhan Yesus
di dalam kehidupan kita ini. Mari kita melayani dengan penuh kasih di dalam kehidupan kita dengan mempraktekkan kasih Kristus melalui kehidupan kita ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman Tuhan yang boleh kami dengarkan. Biarlah itu semakin menggerakkan hati kami. Kami boleh belajar dengan sungguh-sungguh tentang hikmat yang dari Tuhan. Sehingga setiap orang boleh melihat kesaksian hidup kami yang baik dan boleh membawa orang untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Amin.